Hai cuan mania, bagaimana kabar harinya? Semoga cuan dan bahagia bersama kita semua. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng bel, dan bagikan channel ini serta berikan saran dan masukan maupun komentar Anda agar kami bisa mengevaluasi diri guna kemajuan kita bersama. Bagi yang telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga selalu bahagia, sehat, dan cuan selalu. Baik, hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang akan kita lihat dari aspek fundamental dan teknikal maupun volume chart untuk melihat secara lebih mengkhusus bagaimana kondisi perusahaan tersebut saat ini. Jadi emiten yang akan kita bahas saat ini adalah SRIL atau Sri Rejeki Isman atau lebih dikenal dengan Sri Tech. SRIL sendiri pada hari perdagangan Kamis 1 April 2021 memiliki rentang harga di 200 sampai dengan 206 rupiah, di mana dibuka di harga 202 dan ditutup di harga 204 atau naik sebesar 2 poin atau 0,99%. Total transaksi sendiri sebesar 3,22 miliar dengan price earning ratio sebesar 2,84 kali dan market capital dari Sri Rejeki Isman Tbk adalah 4,17 triliun. Jika dilihat dari price volume frekuensi, maka transaksi yang paling banyak terjadi di hari Kamis 1 April 2021 adalah di harga 202 dengan volume sebesar 93.813 lot dengan transaksi sebanyak 650 kali transaksi. SRIL sendiri secara bid offer saat penutupan dapat kita lihat bid volume lebih besar dari offer volume, di mana bid volume sebesar 2.999.631 dengan over volume sebesar 92.452, di mana tampak ada volume bid lumayan besar di harga 200 sebanyak 155.904 lot. Kemudian kalau kita lihat price performa 30 days cumulative up and down, Sri Rejeki Isman mengalami penurunan sebesar 10,53% dan rentang harga SRIL sendiri selama 1 bulan terakhir memiliki rentang harga antara 200 sampai 234. Sehingga kalau dibandingkan dengan harga SRIL saat ini sebesar 204, maka dapat dikatakan cukup murah karena sudah berada di bawah harga rata-rata SRIL selama 1 bulan terakhir. Kalau kita lihat rentang harga Sri Rejeki Isman 3 bulan terakhir, maka SRIL memiliki harga terendah di 200 dengan harga tertingginya di 286. Sedangkan untuk harga dalam 1 tahun sendiri, SRIL harga terendahnya ada di 113 dan harga tertingginya di 304 rupiah. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di di saham Sri Rejeki Isman itu sebesar 905,47 juta pada perdagangan Kamis 1 April 2021, sedangkan selama 1 bulan terakhir itu investor asing melakukan net sale sebesar 1 miliar, dan kalau kita lihat sejak awal tahun 2021 investor asing tampak melakukan net sale sebesar 30,51 miliar rupiah di saham yang dimiliki oleh Sri Rejeki Isman. Secara finansial, jika kita melihat income statement, itu secara quarterly tampak net income-nya sedikit bertumbuh dan net profit margin-nya tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang signifikan. Secara annual dapat kita lihat dalam kondisi pandemik COVID-19 ini, SRIL mampu melakukan pertumbuhan net profit margin jika kita bandingkan dengan tahun 2019. Secara cash flow quarterly sendiri dapat kita simpulkan itu bahwa SRIL mampu menjaga cash reserve-nya dengan baik. Demikian juga kita
kalau lihat cash reserve-nya secara annual juga cukup baik. Selanjutnya kita beralih ke key statistik dari Sril. Itu di sini dapat kita lihat dari earning per share-nya, maka EPS dari Sri Rejeki Isman dalam 3 tahun belakangan ini mengalami perkembangan positif, demikian juga dengan dividen per share-nya. Akan tetapi dividen paid ratio-nya atau besaran dividen yang dibagikan itu sedikit mengalami penurunan. Kemudian kalau kita bicara soal fundamental dari Sril, maka Sril melakukan penjualan sebesar 907 juta US dollar dengan asetnya sebesar 1,74 miliar US dollar. Liability atau hutang yang dimiliki oleh Sri Rejeki Isman adalah sebesar 1,07 miliar US dollar dan equity-nya adalah sebesar 661,68 juta USD. Sedangkan net profit-nya atau laba bersih dari SRIL itu sendiri adalah sebesar 73,8 juta USD. Kalau kita lihat book value per share dari SRIL adalah senilai 0,0324 USD, dan jika kita bandingkan dengan harga Sril saat ini memang menghasilkan valuasi yang cukup bagus, itu dimana price book value ratio-nya adalah sebesar 0,42 kali dengan price earning ratio atau PER-nya adalah sebanyak 2,84 kali. Berdasarkan data valuasi tersebut, jadi kalau secara fundamental itu dapat dikatakan bahwa valuasi dari Sri Rejeki Isman itu sangat menarik untuk dikoleksi. Akan tetapi untuk dividen yield-nya sendiri itu saat ini berada di bawah tingkat suku bunga deposito, di mana tingkat suku bunga deposito saat ini adalah sebesar 3,5%. Selanjutnya kita beralih ke profitability, itu dari Sri Rejeki Isman. Sril sendiri itu masih mencatat net profit margin sebesar 8,14% dengan return on equity itu sebesar 14,87%. Dan return on asset-nya itu sebesar 5,67%. Maka dapat kita pastikan bahwa Sril adalah sebuah perusahaan yang cukup mampu menghasilkan laba dengan baik. Jika dilihat secara likuiditas, itu debt equity ratio dari Sri Rejeki Isman adalah sebesar 162,23%, yang memiliki arti bahwa jumlah hutang yang dimiliki oleh Sril itu lebih besar dari modalnya sendiri. Akan tetapi Sril secara quick ratio atau kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itu dapat kita lihat adalah sebesar 199,22% dari nilai aktiva lancarnya setelah dikurangi persediaan. Atau singkat katanya quick ratio dari Sril itu cukup lumayan bagus. Kita berpindah ke sektoral. Jadi kalau Sri Rejeki Isman itu secara sektoral itu masuk ke sektor miscellaneous industry dengan subsektornya sendiri adalah tekstil garment. Itu melantai di pasar modal Indonesia sejak 17 Juni 2013 dengan pemilik saham terbesarnya adalah PT Handelston Indonesia dengan kepemilikan sebesar 59%. Dan masyarakat memiliki sebesar 40% dari total keseluruhan saham. Komisaris utama dari Sri Rejeki Isman itu adalah Ibu Susiana Lukminto dan direktur utamanya adalah Bapak Iwan Setiawan Lukminto. Jadi berdasarkan pemaparan sebelumnya itu dapat kita simpulkan secara valuasi itu Sri Rejeki Isman emitennya dapat dikatakan cukup murah dan secara profitabilitas itu Sril cukup menjanjikan. Jika dilihat dari kemampuan Sril sendiri dalam memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan bahwa Sril dapat dikatakan cukup sehat karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Secara umum itu secara fundamental itu Sril dapat digolongkan lumayan baik.
Sekarang kita beralih ke analisa teknikal, di mana tampak Sri Rejeki Isman itu secara moving average sedang bergerak downtrend karena candle bergerak di area bawah dari keseluruhan garis moving average yang kita pakai, yaitu baik MA 100, 50, 20, 10 maupun 5, di mana tampak di tanggal 2 Maret 2021 itu MA 100 mulai memotong ke atas, dan pada saat tanggal 22 Maret 2021 itu tampak MA 100 telah memotong ke atas dari keseluruhan MA yang kita pergunakan. Dan secara Bollinger Band itu tampak candle sudah menyentuh Bollinger Band lower, dan secara stochastic itu tampak telah menunjukkan signal golden cross, akan tetapi masih berada di area oversold. Jika kita lihat dari indikator volume, itu dapat kita lihat bahwa volume perdagangan di akhir bulan ini belum menunjukkan peningkatan volume yang berarti, di mana candle volume sendiri itu masih berada di bawah garis MA. Dan indikator MACD sendiri, jika kita lihat grafik histogramnya, itu belum menunjukkan adanya signal perubahan tren, di mana trennya itu masih downtrend. Dan dari bandar detektor itu selama 1 minggu ini dapat kita lihat bahwa posisi mereka adalah masih melakukan distribusi. Dan jika kita lihat dari aktivitasnya sendiri, tampak top broker, top 3 broker maupun top 5 broker itu masih melakukan big distribution, di mana Mirai Aset Sekuritas adalah sebagai top net buyer-nya dan Bahana Sekuritas itu sebagai top net seller-nya. Bagi kami, saham Sri Rejeki Isman itu memiliki support pertama di harga 200 dan support keduanya di harga 191. Sedangkan resisten pertamanya itu bagi saham Sril itu berada di 210 dan resisten keduanya ada di 230. Jadi sedangkan Sril sendiri saat ini itu berada di harga 204. Jadi kalau kita lihat secara risk and reward ratio-nya untuk saham yang dimiliki oleh Sri Rejeki Isman, itu saat ini risk-nya itu berada sebesar 12,75%, sedangkan reward-nya itu di 6,37%. Kita beralih ke volume chart, itu dimana tampak Sril itu menunjukkan harganya, itu bahwa harga Sril itu bergerak di bawah dari volume profit terpanjang 20 hari, di mana volume terpanjang 20 hari itu ada di range 226 sampai 229. Untuk volume 30 harinya itu volume chart terpanjangnya ada di rentang 222 sampai 230. Dan untuk volume chart setahunnya sendiri itu untuk saham Sri Rejeki Isman itu berada di range harga 227 sampai 246. Sehingga jika kita bandingkan dengan harga Sril sekarang, itu dapat disimpulkan bahwa harga sekarang telah berada di bawah dari volume chart sebulan maupun volume chart 3 bulan maupun setahun. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk analisa fundamental maupun technical serta volume chart dari Sri Rejeki Isman. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli saham tersebut. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual ya saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.